Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok mata pelajaran PJOK Insya Allah akan menyampaikan tentang model pembelajaran problem based learning atau sering kita sebut dengan PBL. Di sini kami akan menyampaikan pengertian problem based learning. Problem based learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam selalu berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Proses dari alur bagaimana peserta didik belajar ini tergantung dari seberapa kompleks permasalahan yang dihadapinya. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari penerapan metode problem based learning ini adalah untuk mendorong siswa melakukan pembelajaran secara mandiri yang berlangsung seumur hidup. Selain itu, problem based learning ini menekankan pada kolaborasi dan kerja tim yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Adapun langkah-langkah praktik problem based learning ini ada beberapa hal. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Jadi siswa tersebut dikasih masalah atau diberikan masalah dan nanti akan diselesaikan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan ya, individual dan kelompok. Yang keempat, langkahnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi ada 5 ya langkah-langkahnya. Berikutnya, manfaat dari PBL itu sendiri ya dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama, membuat siswa selalu aktif dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya membantu siswa untuk mempelajari bagaimana cara mentransfer pengetahuan mereka ke dalam masalah dunia nyata. Yang ketiga, manfaatnya siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa mampu beradaptasi untuk belajar dengan situasi yang baru. Itu tadi manfaatnya ya. Kemudian kelebihan dari model problem based learning itu sendiri dijelaskan oleh Kurniasi dan Berlin di bukunya tahun 2015, yaitu yang pertama, pemikiran kritis siswa dan pemikiran kreatif siswa dapat dikembangkan. Yang kedua, meningkatnya kemampuan pemecahan permasalahan pada peserta didik dengan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, berikutnya apa peran guru dalam metode PBL ini? Yang diperankan oleh guru yaitu membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Jadi guru itu cukup membimbing dan mengarahkan saja. Itu peran guru dalam metode PBL ini sendiri. Oke, mungkin yang berikutnya, strategi yang perlu dimiliki guru dalam mengajar, terutama dalam metode PBL ini sendiri ya. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Ini sangat penting sekali. Bagaimana siswa itu mau belajar, dia harus tertarik dulu kepada gurunya. Yang kedua, menerapkan pembelajaran kooperatif. Ya, yang dimaksudkan kooperatif sini
kita hanya berpusat kepada ananda atau peserta didik. Yang ketiga, strateginya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Misalkan kita menampilkan video atau gambar yang disenangi oleh anak-anak sehingga anak-anak tersebut mau dan mengikuti gurunya ya. Yang keempat, humoris dan tidak kaku. Jadi supaya kita disenangi, jadi kita harus humoris dan tidak kaku kepada anak-anak. Yang kelima, melakukan kegiatan belajar secara outdoor. Nah, khususnya PJOK seperti kelompok kami itu biasanya di luar kelas untuk belajar dan itu sangat disenangi oleh anak-anak atau peserta didik. Yang keenam, memberikan penilaian dan apresiasi kepada siswa. Ketika siswa mampu menjelaskan atau mempraktekkan, kita harus segera memberikan apresiasi kepada mereka sehingga mereka senang dan mau ikut belajar. Nah, mungkin itu saja penjelasan kami terkait dari problem based learning atau sering disebut dengan PBL. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Kami dari kelompok PJOK mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nah, belum dipencet. Astagfirullahaladzim.